Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Beni Mulyani dari tingkat 1 Prodi D3 Keperawatan Akbar Dharma Wacana Metro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem persarafan atau neuron. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan tubuh kita. Fungsi utamanya adalah menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh tubuh. Di sistem persarafan memiliki beberapa struktur sel saraf. Struktur sel persarafan yang pertama ada dendrit. Ini anatomi sistem persarafan ya. Yang pertama ada dendrit. Dendrit ini merupakan percabangan dari badan sel. Fungsi dari dendrit ini adalah menerima atau menghantarkan rangsangan ke badan sel. Struktur yang kedua ada badan sel atau bisa disebut nukleus. Ketika dendrit tadi menghantarkan rangsangan ke badan sel, nah badan sel akan menerima rangsangan tersebut. Setelah badan sel menerima rangsangan dari dendrit, dia akan menghantarkan ke akson. Karena di badan sel ini merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Dan di badan sel ini dapat menemukan sitoplasma dan nukleus. Sel saraf yang ketiga ada akson. Setelah rangsangan tadi ke akson, rangsangan nukleus tadi kan ke akson tuh. Nah, kemudian di akson ini menghantarkan rangsangan nukleus tadi menuju efektor sel otot dan kelenjar. Pada banyaknya sel saraf tadi, aksonnya akan dibungkus oleh selaput yang disebut selubung mielin. Ini ya. Setelah akson dibungkus oleh selubung mielin, nah, selubung mielin ini untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya rangsangan serta mempercepat hantaran rangsangan yang akan masuk. Selubung mielin ini merupakan pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput ini mempunyai segmen-segmen dan lekukan antara dua segmen yang disebut nodus Ranvier. Sel saraf berikutnya nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini fungsinya sebagai loncatan agar rangsangan sel saraf lebih cepat ke tempat tujuannya. Nodus Ranvier ini merupakan bagian dua segmen antara selubung mielin. Kemudian, nodus Ranvier ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer. Sel saraf yang terakhir ada terminal akson. Terminal akson ini terletak di ujung neuron. Terminal akson ini bagian akhir dari sel saraf. Nah, sel saraf yang di terminal akson ini akan berubah rangsangan menjadi sinyal kimia yang disebut neurotransmitter. Semua tadi adalah bagian struktur sel saraf yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Dalam jenis berdasarkan fungsinya ini ada 3 jenis. Yang pertama sel saraf sensorik, kemudian sel saraf motorik, dan yang ketiga sel saraf konektor. Sel saraf sensorik berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu saraf otak dan tulang belakang. Sel saraf ini biasa disebut sel saraf indera. Jenis yang kedua, sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini berfungsi menghantarkan rangsangan dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapinya dalam bentuk bergerak atau menghasilkan sekresi. Yang ketiga, jenis sel saraf konektor. Jenis sel saraf konektor ini merupakan yang menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau menghubungkan sel saraf lainnya di sistem saraf pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada unipolar, yang kedua bipolar, dan yang ketiga multipolar. Jenis unipolar merupakan sel saraf yang mempunyai satu buah akson yang bercabang, dan fungsi dari unipolar adalah pembawa sinyal bagian tubuh menuju ke sistem saraf pusat. Jenis yang kedua bipolar. Bipolar merupakan sel saraf yang mempunyai satu akson dan satu dendrit. Fungsi dari bipolar adalah menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spinal cord. Jenis yang ketiga adalah multipolar. Multipolar merupakan sel saraf yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Fungsi dari multipolar adalah membawa sinyal dari sistem saraf pusat menuju ke bagian dari tubuh seperti sistem otot, kulit, ataupun kelenjar. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sih sistem saraf kita bergerak. Ternyata dalam sistem saraf kita ada dua gerakan. Yang pertama, gerak refleks atau gerak tidak terkontrol. Yang kedua, gerak sadar atau gerak dapat dikontrol. Gerak refleks adalah gerakan terjadi ketika adanya rangsangan. Contohnya, ketika kita memegang api, rangsangan akan diterima oleh tangan, kemudian diteruskan oleh sumsum tulang. Setelah itu diolah oleh sumsum tulang, dan sumsum tulang akan memberikan rangsangan kepada tangan agar kita menghindar dari api tersebut. Yang kedua adalah gerak sadar. Gerak sadar merupakan berhubungan dengan otot yang dapat dikontrol oleh tubuh kita. Contohnya, ketika kita ada rangsangan, saat kita ingin mengambilkan suatu barang, rangsangan akan diberikan kepada otak, dan otak akan memberikan respon kepada otot, sehingga kita dapat mengambil sesuatu barang. Demikian